Ya, nggak stop kan? Ya, apa sih? Harus ini bisa kerjanya kan? Bisa. Hari lebih malamnya kosong kosong biasa. Kopi yang men, aku tuh kopi gue. Tinggal. Perlu apa aja? Yang dan yang turun. Soalnya kaca kabingan. Nggak jadi nonton. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbadi pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara webinar online dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Abang Dedi Arisan Diritonga selaku Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Yang kami hormati pembicara seminar kita pada hari ini Bapak Dr. Nisful Khair MA selaku kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sekaligus Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara, dan Ibu Herlina Nasution Esos, MM, selaku tenaga ahli Komisi 6 DPR RI. Yang kami hormati Abangda Surya Rudini Nasution, selaku Ketua Panitia Webinar Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Sumatera Utara, serta hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang ke webinar online dengan tema terbitnya Permendikbud nomor 32 tahun 2021 bertentangankah dengan Pancasila yang diadakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Dinda Elika sebagai pembawa acara pada siang menjelang sore hari ini, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua yang telah bergabung mengikuti webinar online ini. Dan izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, kata sambutan. Keempat, pembukaan seminar. Kelima, acara inti sesi webinar. Dan akhir penutup. Acara yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Sirih berlipat, sirih pinang, dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar mulai awal hingga untuk kita semua. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh sahabat Hari Sanjaya. Kepada sahabat Hari Sanjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'malun
Sekian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arif Sanjaya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Webinar Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, oleh sahabat Surya Rudi Nasution. Kepada sahabat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam rangka webinar nasional tema terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 bertentangankah dengan Pancasila. Tak lupa pula salawat sertakan salam kita hanturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati yaitu pemateri kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Nisful Khairi MA selaku Wakil Rektor 3 Winsu Sumatera Utara. Bahwa kita ketahui Bapak ini adalah kader PMII Fakultas Syariah dan Hukum. Yang saya hormati pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Herlina Nasution SOS MM menjabat sebagai ahli Komisi 6 DPR RI Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Arifuddin Muda Harahap M.Hum sekaligus pembina PMII Fakultas Syariah dan Hukum dan Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menyempatkan ikut serta mensukseskan acara webinar hari ini. Dan saya selaku Panitia, mudah-mudahan nantinya acara webinar nasional hari ini pemateri-pemateri kita yang luar biasa hari ini nantinya menyampaikan bahasan gagasan mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Dan sekali lagi saya selaku Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Surya Rudi Nasution yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembuka seminar kita pada siang hari ini oleh sahabat Dedi Arisandi Ritonga selaku Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Kepada sahabat Dedi Arisandi Ritonga kami persilakan.
Untuk kawan-kawan semua, ketua kita kendala hujan, agak mohon maaf. Mana tuh? Keras. Biasanya kan kalau ada nama bulan apa dari orang mana? Ini enggak deh. Jadi dia lagi balik lagi. Jadi kan kan lagi deh. Lagi di jalan pulang dia. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman dan pemateri. Sahabat Dedi Arisan Diri Tonga lagi ada kendala jaringan dikarenakan hujan. Jadi kita tunggu untuk beberapa menit. Kepada sahabat Dedi Arisan Diri Tonga, selaku Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada sahabat Dedi Arisan Diri Tonga, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar di Fakultas Syariah dan Hukum. Selamat beriringkan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Mungkin langsung saja. Yang pertama, ucapan terima kasih besar saya kepada jajaran panitia yang telah berusaha payah yang memberikan baik itu pola pikir, waktu, tenaga sehingga terlaksananya acara kita itu. Selanjutnya, salam hormat saya kepada Mabinra PMI Syariah
Anda, Dr. Adi Purwira Penjum yang selama ini memberikan arahan-arahan dan bimbingan kepada seluruh warga Kader PMI Syariah dan Hukum. Salam hormat saya kepada materi yaitu Bang Anda Dr. Nisful Khair yang pada saat ini menjabat selaku WR3 yang nantinya Abang harap kepada adik-adik sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian, ketika ada suatu permasalahan terkait UIN, terkait apapun itu, silahkan mengadu ke WR3. Abang Anda kita di sana. Jadi untuk adik-adik nanti sahabat-sahabat sekalian, saya harap agar menyimak isi materi kita yang nantinya ke depan akan bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Dedi Arisan Diritonga yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar nasional dengan tema terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 bertentangankah dengan Pancasila, yang akan disampaikan oleh dua pembicara yang luar biasa. Dan seminar kali ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sangat luar biasa, yaitu Sahabati Siti Mauliza. Kepada Sahabati, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sahabati Dinda Elika selaku MC kita pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar kita pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa para narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Nisful Khair MA selaku alumni kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara. Yang kedua, Sahabati Herlina Nasution SS MM selaku tenaga ahli Komisi 6 DPR RI. Dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta webinar yang sama-sama telah berhadir pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Acara inti dari webinar kita pada kali ini yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang bertemakan terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 bertentangankah dengan Pancasila? Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus selama ini sangat jarang muncul ke permukaan, atau barangkali banyak yang mencoba untuk menutupi kasus tersebut, baik dari pelaku sendiri maupun dari universitas yang tidak ingin nama kampusnya tercemar, dan dikhawatirkan mengurangi kepercayaan publik terhadap universitas selaku lembaga pendidikan. Jika munculnya kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan universitas, para korban sendiri tidak bisa dan tidak tahu bagaimana cara untuk melaporkan pelecehan seksual yang dia terima disebabkan tekanan intervensi dari berbagai pihak dan juga timbulnya rasa malu karena menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual. Hadirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di lingkungan perguruan tinggi diharapkan agar korban berani bicara serta bisa menjadi pijakan kuat untuk mengadvokasi para korban yang selama ini masih bungkam dan dapat mewujudkan penanggulangan kekerasan seksual serta memberikan kepastian hukum bagi pemimpin
perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Namun akhir-akhir ini timbul kontroversi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Terdapat pada frasa tanpa persetujuan korban yang terdapat pada pasal 5 diduga seolah melegalkan tindakan perilaku seks bebas di lingkungan kampus. Dan apakah jika ada persetujuan dari korban atau dengan modus suka sama suka, maka hal tersebut halal dilakukan? Atau bahkan hal tersebut dapat menimbulkan perbuatan menyimpang lainnya? Baik, siapa yang mulai bicara? Serta budaya luhur bangsa kita yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, maka diangkatlah tema webinar kita pada kesempatan kali ini, yaitu terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 bertentangankah dengan Pancasila? Mari kita simak pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Inilah dia Bapak Dr. Haji Nisful Khair MA. Beliau menjabat sebagai Ketua ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, sekaligus Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Haji Nisful Khair MA, kami persilahkan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya Adinda Erlinda Nasution, sehat kan? Selaku tenaga ahli Komisi 6 DPR RI. Dan yang saya hormati Dr. Arif Mudahara, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian yang saya hormati Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Dedi Arisan dari Tonga, Ketua Panitia Surya Rudini Nasution, MC yang cantik ya, Siti Mauliza, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, dan peserta yang mengikuti webinar nasional terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, apakah bertentangan dengan Pancasila ataukah tidak. Pertama, saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas dilaksanakannya kegiatan ini, atas nama pimpinan UIN Sumatera Utara, atas nama WR3 UIN Sumatera Utara, PMI Fakultas Syariah hebat dan dahsyat. Ke depan, dialek-dialek yang kita kembangkan tidak lagi isu-isu lokal, tapi kita harus berani menangkap isu-isu nasional sehingga bisa memberikan kontribusi nyata terhadap peran kita selaku organisasi ekstra atau di mana kita di dalamnya adalah
social of change dalam rangka memberikan perubahan kepada masyarakat dan kepada negara. Ini yang kedua, syariah menyelenggarakan ini, tapi ini luar biasa dan harus kita lanjutkan terus menangkap isu-isu yang saya maksudkan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang kemudian kita tahu bersama disahkan pada bulan Agustus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, tentunya menyentakkan kita bersama. Satu sisi, Permendikbud ini progresif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para korban. Tapi sisi lain, dan itu harus kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Tapi ada sisi lain bahwa isi dari Permendikbud ini sifatnya kontroversial. Disinyalir ada kesan melegalkan seks bebas. Apakah ini bertentangan dengan Pancasila? Sebelum saya menjelaskan tentang Permendikbud ini, apakah bertentangan dengan Pancasila ataukah tidak, saya akan menguraikan sejenak bagaimana sebenarnya hubungan Pancasila dengan Islam. Islam itu agama. Pancasila itu adalah falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup, berkembang, bahkan diperlukan. Konsep Pancasila menegaskan bahwa negara berkepentingan menjadikan rakyatnya itu beragama yang seluas-luasnya tanpa dibatasi. Nah, persoalannya sekarang, apakah Pancasila sejalan dengan ajaran agama Islam? Jawabnya iya. Pancasila itu adalah sejalan dengan ajaran Islam. Pancasila, falsafah bangsa, dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi. Menjadi ijtihad oleh founding fathers kita ketika memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, saya katakan tadi, keraguan kita terhadap Pancasila tidak perlu diragukan. Pancasila mengadopsi nilai-nilai daripada ajaran Islam itu tersendiri. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan sila-sila yang ada, yang dijelaskan oleh Pancasila, ini menunjukkan bahwa Islam dan Pancasila itu sebagai landasan, sama-sama landasan ideologi bernegara. Sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia bukan bernegara Islam, tapi negara yang berdasarkan Pancasila mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa. Inilah kita lihat dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah Esa. Mengajarkan kepada kita adalah Allah itu kita harus bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa. Indonesia ini dorong seluas-luasnya. Namun Islam menegaskan tidak ada pemaksaan di dalam beragama untuk memeluk Islam. Islam hanya menjelaskan ada hidayah. Islam lakum dinukum waliyadin.
Tetapi dengan hidayah yang didapatkan oleh seseorang, sehingga dia bisa menjadikan Islam sebagai agamanya, terutama bagi pemeluk-pemeluk beragama di luar non-Muslim yang akan pindah kepada agama Islam. Yang kedua adalah kemanusiaan dan beradab. Kita baca dalam surah An-Nahl ayat 90 mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil. Ini menunjukkan bahwa penegasan sila kedua dalam Pancasila ini sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga meyakinkan kepada kita bahwasanya Pancasila tadi sejalan dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila mengajarkan Indonesia ini harus bersatu di tengah masyarakat yang pluralistik, di tengah suku-suku yang beragam. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah katakan, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling mengenal. Konsep persatuan itu ditegaskan dan diperkuat sebelumnya oleh Al-Quran sebagai sumber hukum daripada ajaran Islam. Yang keempat adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini sangat tegas sekali. Ditegaskan oleh surah Al-Imran ayat 159 mengatakan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai yang tercermin di dalam Pancasila itu dipertegas sebelumnya oleh Al-Quran. Al-Quran sepakat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Mufakat dan musyawarah itu sangat dibutuhkan dalam mencapai sebuah tujuan. Dan terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Zariyat ayat 19. Allah mengatakan, wa bi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Ini prinsip. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ini menjadi prinsip. Mohon maaf ya, Bapak minum dulu. Ini menjadi prinsip yang menegaskan Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Jadi apakah tidak perlu lagi kita perdebatkan apakah Pancasila dengan Islam itu dua kutub yang harus kita benturkan? Ini sudah final bahwa Pancasila itu adalah sejalan dengan ajaran Islam. Baik. Kekerasan seksual, sahabat-sahabat sekalian, tidak bisa kita tolerir. Karena ini memberikan dampak yang cukup besar kepada korban. Mulai daripada dampak fisik maupun dampak psikis. Apa ini maksud dengan kekerasan seksual? Setiap perbuatan yang mungkin melecehkan, menyerang tubuh, reproduksi seorang karena ketimpangan relasi, gender, dan lain-lain sebagainya. Ini definisi daripada kekerasan seksual. Dan ini selalu terjadi di tempat-tempat yang memang rawan. Perguruan tinggi itu menjadi tempat yang rawan, yang dapat dilakukan oleh orang yang terdekat. Saya kebetulan pernah menjadi Komisi Perlindungan Anak tingkat 1 Sumatera Utara, satu periode. Kasus kekerasan seksual kan seperti teori salju es. Dia tidak nampak ke permukaan. Tapi hasil penelitian menunjukkan 77% kekerasan seksual itu terjadi di dalam perguruan tinggi.
Oleh karena itu, Permendikbud nomor 30 adalah melindungi korban. Namun persoalannya, di dalam pasal 5 yang terdiri daripada 7 huruf itu menegaskan ada kekerasan seksual kepada korban. Secara jelas mengatur tentang adanya konsensus persetujuan. Jadi yang tak disebut dengan kekerasan seksual itu ya kalau ada persetujuan, kalau suka sama suka dilakukan, itu bukan kekerasan seksual. Di sini memang inilah menjadi kontroversi yang cukup panjang dan saya katakan seolah-olah ada indikasi bahwa potensi melegalkan zina karena persoalan persetujuan tadi menjadi ruang yang cukup besar dilakukan. Jadi kalau misalnya mahasiswa dengan mahasiswa melakukan kekerasan seksual dan itu disetujui, ada konsensus bersama, itu tak disebut dengan kekerasan seksual. Inilah persoalannya tadi. Akhirnya masyarakat Indonesia bertanya, para tokoh masyarakat bertanya, lembaga MUI juga bertanya kembali bahwa ada penegasan dan menyatakan bahwa pasal adanya konsensus tersebut menunjukkan tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai bangsa. Satu sisi ini sudah menjadi progres yang cukup besar dalam rangka pencegahan terhadap korban kekerasan seksual. Tetapi ada sisi lain yang memang harus kita antisipasi bersama. Artinya begini, ya kita menyarankan kepada Pak Menteri untuk harus ada menempatkan pasal-pasal tertentu yang melihat persoalan konsensus tadi, persoalan ittifaq tadi, persetujuan tadi. Jangan-jangan dipahami oleh anak-anak kita, mahasiswa kita, ya kekerasan seksual itu adalah hanya persoalan terjadi ketika tidak adanya konsensus. Tapi dampak daripada itu bisa melahirkan zina akibat daripada adanya pengaturan yang terkait di dalam pasal 5 yang kita melihat perlu lagi untuk dievaluasi atau solusinya saya pikir buat lagi pasal baru, tambah pasal baru, direvisi baru, menempatkan bahwa membutuhkan pengaturan supaya jangan tumbuh berkembang perzinahan di perguruan tinggi. Hari ini kita katakan kita ini kan rawan darurat pelecehan seksual. Sehingga kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, tak nampak, padahal cukup terjadi di dalam. Oleh karena itulah Pak Menteri mengatur ada 21 kategori yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun ketika kita mengantisipasi secara progresif terminologi konsensus itu, satu sisi jangan terbuka pula ruang perzinahan. Ini yang harus kita antisipasi secara bersama. Artinya apa? Perzinahan sudah pasti tidak mencerminkan kepada nilai etika kita, nilai Pancasila kita, nilai Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai-nilai bangsa kita. Selama terjadi perzinahan, ya sudah pasti bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup, berbangsa, dan bernegara. Ini perlu kita diskusikan secara bersama, dan ini pengantar saya. Mungkin nanti kita lebih tertarik lagi untuk mengembangkan
lebih jauh dalam bentuk dialog dan tanya jawab. Itu makanya. Saya pikir itu saja dulu sebagai pengantar. Ibu Herlina Nasution perlu kita dengar karena beliau yang bersentuhan dengan ini. Mungkin ada sisi-sisi yang memang memberikan ruang kembali untuk direvisi sehingga terminologi tentang kekerasan seksual itu tidak hanya pada pusaran adanya izin atau kesepakatan bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kamera amatkan lagi. Aku buat. Assalamualaikum. Gimana? Lanjut aja ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nisful Khair MA yang telah memaparkan materi pada webinar kita membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kita bahas mengenai hubungan Pancasila dengan Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila yang mengakui dan melindungi kebertuhanan kita selaku Selanjutnya, nilai-nilai yang tercermin di dalam Pancasila itu sudah digambarkan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Seperti misalnya konsep bermusyawarah yang terdapat di dalam Quran Surah Ali Imran, kemudian keadilan sosial yang terdapat pada Quran Surah Az-Zariyat. Maka sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mengenai kekerasan seksual dikatakan bahwa kekerasan seksual ini berkaitan dengan teori salju es, tidak nampak ke permukaan. Dan universitas ini merupakan tempat yang rawan. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu hadir, tujuannya adalah untuk melindungi korban. Namun terjadi kontroversi yang cukup panjang terkait dengan pasal 5 yang menggunakan frasa tanpa persetujuan korban, yang seakan-akan melegalkan zina. Baik, saja kita masuk kepada pemateri yang kedua, kepada sahabati Herlina Nasution SOS MA, selaku tenaga ahli Komisi 6 DPR RI. Memulai pemaparan materi, tak kenal maka tak sayang, sahabat-sahabati sekalian, maka izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Nama Herlina Nasution SOS MM. Beliau lahir di Rantau Prapat 12 Juli 1989. Alamat sekarang di Jalan Manggaraya nomor 209. Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Riwayat pendidikan, SD Negeri 115535 Sirandorong Rantau Prapat, MSen Rantau Prapat, SMK Negeri 1 Rantau Utara, S1 di IAIN, S2 di Universitas Pancasila, Jakarta Pusat. Adapun pengalaman bekerja beliau di tahun 2014 sebagai wartawan Berita 4, 2014 sampai 2019 staf administrasi anggota DPR RI, 2019 sampai dengan sekarang tenaga ahli Komisi 6 DPR RI. Adapun pengalaman organisasi beliau 2009 sampai 2010 Ketua 3 PKPMI Usuluddin IAIN Sumatera Utara, 2010 sampai 2011 Ketua Kopri PCPMI Kota Medan, 2011 hingga 2012 Ketua Umum Mapasta IAIN Sumatera Utara, 2012-2014 Sekretaris Kopri 1 PKC PMI Sumatera Utara, 2013 hingga 2018 Ketua Fatayat NU Kabupaten Labuhan Batu, 2014 hingga 2016 Ketua Bidang SDA Kopri PB PMI, 2021 hingga sekarang Ketua Fatayat NU Kabupaten Labuhan Batu, 2021 hingga sekarang Wakil Sekretaris DPW PKB Sumatera Utara, 2021 hingga sekarang Koordinator Organisasi dan Kaderisasi di DPP Perempuan Bangsa PKB Jakarta. Kepada sahabati Herlina Nasution SOS MA, MM, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat sahabat-sahabat. Paling saya hormati ada senior kita, ada Bang Nisful Khair. Bayangin kita dulu di tahun 2018 ya. 2018, 19 sampai saya selesai 2014. 2012 saya lupa, 2009 sampai 2012 belum pernah saya mendapatkan wakil rektor dari PMII. A+ untuk senior kita yang hebat sudah mendapatkan posisi wakil rektor 3 di UIN Sumatera Utara. Saya sangat berbangga kepada senior-senior yang bisa menduduki posisi-posisi strategis khususnya di kampus ya, karena itu akan mempengaruhi regenerasi kaderisasi kita di PMII. Karena apa? Satu, bicara masalah organisasi itu dimulai dari komisariat. Cuman di Jawa ada namanya rayon ya, kok kita masih komisariat. Seperti itu. Sebelum saya masukin materi, saya memperkenalkan secara langsung Bang Saiful masih ada situ ya? Bang Nisful masih situ? Halo panitia. Masih. Oh, masih menyimak. Bang. Menyimak. Oke Bang. Saya mungkin secara ketemu wajah mungkin belum ketemu ya Bang. Cuman kalau saya dengar nama Bang Nisful itu udah di mana-mana, apalagi di Jakarta. Yeah. Gitu. Mungkin Bang Nisful kenal Nanianti, beliau adalah saudara saya juga seperti itu. Saya juga membawa dia menjadi pengurus masuk di PMII seperti itu. Berangkat dari wakil rektor, mungkin itu adalah salah satu wakil rektor yang mengayomi terkait masalah kegiatan mahasiswa. Khususnya, cuman kan kalau PM ini kan masih sifatnya ekstrakurikuler yang tidak bisa masuk langsung bersentuhan dengan wakil rektor. Karena saya lihat dulu, saya dulu ketua Mapasta, Bang. Oh, ketua gitu ya? Mapasta. Ya, di tahun 2012. Kemarin itu wakil rektor 3 adalah Pak Alahmudin. Alahmudin ya? Ya, Pak Alahmudin beliau. Cuman beliau berangkat dari sebentar. Maaf Bang, saya lagi di daerah, lagi di Rantau Prapat. Baru terjadi mati lampu. Ya, seperti itu Bang. Jadi kalau bicara masalah aspirasi khususnya mahasiswa, apalagi bicara masalah PKS penghapusan kekerasan seksual, khususnya kita bicara dinamika di kampus gitu Bang. Jadi mungkin
Bang Nispul, mohon maaf mungkin banyak keluhan-keluhan mahasiswa atau kader-kader kita, saya mewakili senior seperti itu, mungkin ada yang bisa diakomodir, ada yang bisa tidak seperti itu ya Bang ya. Cuman apapun cerita, kita terima kasih ya Bang sudah mau masuk, apalagi di webinar ini sudah berpartisipasi sekali, bersentuhan langsung dengan kita di PMII, dan benar menjadi senior yang bisa mendengar aspirasi kita seperti itu Bang. Karena saya atas nama pengalaman dulu-dulu itu bingung Bang, menyampaikan aspirasi ini kepada siapa gitu. Kadang pun kalau senior kita sampai aspirasi, mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya kebijakan. Insyaallah seperti itu. Ini insyaallah lah ke depan. Ya, mewakili dari kita semua Bang yang sudah sudah alumni, ayomilah Bang kader-kader kita yang bisa diayomi, yang bisa diluruskan, yang bisa karena sifat dari aktivis ini mungkin Abang ngerti karena senior seperti itu Bang. Nah, bicara masalah pengalaman, saya sekarang adalah staf ahli di Komisi 6 DPR RI, tidak lain dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya itu adalah tenaga ahli yang dulunya sangat berjuang sekali. Saya dulu pengurus Kopri PB PMII, saya juga berangkat dari daerah, saya dari Komisariat Usuluddin, memberanikan diri masuk internal kampus, karena kita tidak mau jago di kandang aja kan seperti itu Bang. Ya, betul. Saya nyoba di internal, alhamdulillah, bayangin Bang, Mapasta itu adalah mayoritas dulunya adalah tetangga sebelah gitu. Ya HMI seperti itu. Kita masuk gimana tidak di posisi nyaman, tidak di zona nyaman. Kita masuk di lingkaran-lingkaran yang tidak ada, yang minoritas, yang kita ada di situ. Alhamdulillah saya berhasil menduduki sebagai ketua. Saya coba lagi masuk di pengurus Kota Medan, tapi saya tidak maju diri sebagai ketua Koprinya. Saya memajukan teman saya, sahabat saya, yaitu ada namanya Leni Widya, mungkin ada yang kenal sahabat-sahabat semua di sini. Beliau adalah ketua Kopri PC Kota Medan di tahun 2011-12 seperti itu. Nah, lanjut lagi saya sebagai sekretaris Kopri PKC Sumut, tapi tidak selesai di kepengurusan. Alhamdulillah kemarin waktu senior kita Bang Jabi di Ritonga, beliau mendaftarkan diri menjadi kandidat PB PMII. Karena kita kemarin membantu berpartisipasi, harus ada satu posisi kursi yang didudukin keterwakilan perempuan, yaitu di Kopri PB PMII. Dan saya memberanikan diri mencalonkan, mendudukin di kursi itu. Tidak lepas dari situ juga, saya juga mencalonkan menjadi kandidat Kopri PB PMII se-Indonesia. Walaupun tidak terpilih, saya adalah orang yang memenangkan kandidat kemarin, namanya Septi Rahmawati, beliau dari Lampung. Kenapa saya berbicara seperti ini? Supaya untuk memotivasi sahabat-sahabat semua. Selesai dari UIN, itu kemana? Itu harus kita pikirkan. Mumpung ada senior-senior kita yang menjujuki posisi-posisi strategis. Bayangin, dulu HMI adalah sangat-sangat merdeka. Masuk ke internal di birokrasinya IAIN dulunya ya. Saya sangat cemburu di situ, karena kita ya secara kualitas kita tidak kalah saing dengan mereka seperti itu. Cuman kekurangan kita adalah kreativitas mungkin seperti itu. Ini saya mengevaluasi aja karena kemarin saya lihat seperti itu. Nah, kita bicara masalah seminar webinar, saya juga tidak ahli gitu, Bang. Saya di Komisi 6 itu adalah bidangnya di BUMN, perindustrian, permodalan, pokoknya berhubungan dengan ekonomi. Cuman saya dulu fokus di masalah penghapusan kekerasan seksual. Apalagi PKB adalah orang yang partai yang menginisiasi, apalagi ketum PKB itu ada Muhaimin Iskandar. Beliau adalah sebagai wakil ketua DPR RI, dan beliau juga sudah menyuarakan supaya inisiatif PKS itu segera disahkan RUU-nya. Tapi sampai sekarang mudah-mudahan di tahun 2002 nanti RUU PKS itu bisa disahkan. Karena apa? Berangkat dari RUU ini adalah untuk kesemuanya. Semua sektor, multisektor. Kalau kita bicara masalah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini hanya cantolan sedikit aja gitu. Yang paling banyaknya, paling menyeluruhnya, dan paling menyentuhnya adalah di RUU PKS. Seperti itu. Karena untuk bicara masalah undang-undang, apalagi RUU ini, itu sangat-sangat luas. Kalau kita bicara masalah pandangan dari fraksi 1, fraksi 2, itu sangat banyak berdebatan yang sangat kontroversi. Karena berhubungan dengan kepentingan satu sama lain, seperti itu.
Nah, sini kita masukin materi aja. Ini saya waktunya berapa menit ya, panitia? 30 menit. Oke. Sebelumnya saya hormat kepada Pak Mabindra. Udah datang nggak? Udah ada tadi ya? Pak Arifuddin Muda Rahab, salam kenal Pak. Bang. Ada Ketua Panitia Surya Rudini Nasution, sahabat, salam kenal ya. Terus ada Dinda Elika, salam kenal. Dan moderatornya Siti Maulija. Baik, ini bisa di-share screen ya? Langsung. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, sahabat. Ya. Maaf ya, ini agak lag ya, soalnya hujan mendung juga di sini, mau hujan. Mati lampu juga ya. Sudah kelihatan sahabat-sahabat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, sahabat. Soalnya di layar laptop saya masih hitam ini. Sebentar ya. Oke. Baik, saya lanjut aja ya. Di sini ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Apakah tidak bertentangan dengan Pancasila? Tadi sudah Abang Dakita, Bang Nispul sudah menjelaskan, karena beda ya cara menjelaskan dosen sangat sempurna dengan penjelasan aktivis seperti saya. Saya tidak sempurna dalam penyampaian, cuman ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan terkait masalah materinya. Lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2001, ada daftar kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi di tahun 2021, ada poin-poin penting Permendikbud nomor 30 tahun 2001 dan tuai pro dan kontranya dan dinilai bertentangan dengan Pancasila. Baik, kita sebelum masuk ke dalamnya, kita bicara dulu masalah lahirnya. Karena untuk pembahasan RUU ini tidak hanya sebatas di webinar ini aja, karena sangat harus dikulitin dalam-dalam seperti itu. Karena bicara masalah RUU ini, kita bicara masalah frasanya, bicara masalah meaningnya, bicara masalah redaksi bahasanya, itu sangat sensitif kalau dibahas terlalu singkat gitu. Dan tata bahasanya juga harus diperhatikan seperti itu. Lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2001 ini adalah peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi, yaitu RUU atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus membahas tentang terjadinya pelecehan kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi. Nah, lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2001 ini dikarenakan masih dengar suara saya ya, soalnya hujan sini. Dengar, Bu. Masih, sahabat. Dengar, sahabat. Dengar, sahabat. Yaitu satu, pada tahun 2020 melihat dari data yang dilaporkan dari Komnas Perempuan, itu terdapat 962 kasus tentang kekerasan seksual. Nah, itu baru 162, masih banyak sebenarnya dilihat dari indikasinya. Gitu. Yang kedua adalah tempat kejadian dari kekerasan seksual ini hampir 77% terjadi di kampus dan perguruan tinggi yang dialami oleh mahasiswa. Daftar kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi di tahun 2021, ini hanya beberapa ya, saya hanya menyontohkan aja ada 6, yaitu sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang UNJ mendapat perlakuan pelecehan dari dosennya saat beliau melakukan bimbingan. Kekerasan seksual pada anggota organisasi Laskar Mahasiswa Republik Indonesia Lamris di Surabaya, Jawa Timur. Kasus pelecehan seksual pada mahasiswi di Riau saat skripsi ini kemarin viral ya.
Kasus pelecehan seksual juga terjadi di Institut Agama Islam Negeri di Kediri yang dilakukan seorang dosen pada mahasiswanya. Kekerasan seksual dari rekan sekampusnya saat menjalani program KKN di Pulau Seram, Maluku. Pelecehan seksual yang sempat viral yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Gilang Aprilian Nugraha Pratama atau yang akhirnya dijuluki Gilang bungkus jari. Ini bungkus jari itu yang viral itu loh, yang dia dibungkus kayak pocong. Ada kelainan yang ada di situ. Nah, apa poin-poin penting dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini? Yaitu terdapat 21 bentuk kekerasan seksual yang dilarang, baik itu dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Apa itukah jenis-jenis yang dikatakan pelecehan seksual itu? Yang pertama adalah, ini bagi sahabat-sahabat Kopri, mungkin pernah merasakan beberapa poin-poin ini, tidak hanya perempuan, tapi lelaki juga, itu merupakan suatu pelecehan ya. Cuman kalau kita bicara masalah pelecehan, rata-rata kita menilai pelecehan itu ya berhubungan badan, apalagi pelecehan yang menyentuh tempat-tempat yang vital. Tidak hanya sebatas itu aja, bersiul aja. Kalau bahasa Medannya, apa ya, di sweet seperti itu juga merupakan pelecehan seksual. Gitu. Nah, di dalam ini ada beberapa, yaitu penyampaian ujaran yang meremehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, identitas gender, atau konsep bullying. Nah, bullying ini seperti apa? Misalnya, kalau cewek ya kan, kok kelihatan gendut sekali, kok bisa gendut, itu merupakan pelecehan sebenarnya. Gitu. Nah, pada sahabat-sahabat nanti kalau terjadi pelecehan seperti itu, sampaikan aja catatan itu merupakan suatu pelecehan. Nah, berharap dari hasil webinar ini sudah mengetahui jenis-jenis dari pelecehan tersebut. Nah, yang kedua adalah memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Sahabat-sahabat mungkin ada yang sudah pernah melihat kejadian tanpa disengaja. Karena saya pernah ya dulu waktu di tahun berapa, itu di IAIN, di dekat kampus Unimed, itu ada orang gila itu, menunjukin kelaminnya. Tapi itu tidak merupakan pelecehan, karena itu tidak sengaja. Itu dibedain lagi. Ini hanya karena sengaja, karena dia berdasarkan nafsunya. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual. Ini saya maksud tadi. Kalau kita misalnya ya ada perempuan, kita berjalan di depan gang atau dimanapun atau di lingkungan kampus, melihat yang bening ya, lihat yang cantik, lihat yang ganteng gitu. Dengan hanya kalau bicara masalah siulan, mungkin rata-rata lelaki ya yang sering gitu kepada cewek. Atau bilang, hai, seperti itu juga merupakan suatu pelecehan sebenarnya. Apalagi itu sangat mengganggu. Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Itu lagi, tatapan lelaki ini atau tatapan perempuan yang menyatakan kesukaan kepada seseorang, itu bisa kelihatan. Nah, apalagi dia menatapnya dari atas ke bawah, dari ujung rambut ke ujung kaki. Apalagi di hal-hal yang sensitif. Itu juga merupakan suatu pelecehan. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban. Mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman audio, atau visual yang bernuansa seksual. Mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban pada ruang yang bersifat pribadi. Ini artinya dia mengintip. Dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi korban-korbannya. Cuman karena kalau itu suatu privasi dan akan mengganggu harga diri dia, mungkin disembunyikan. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini biasanya dosen yang memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Pada sahabat-sahabat nanti kalau ada dari beberapa jenis pelecehan-pelecehan ini, nanti kita bisa TikTok ya, maksudnya interaktif, apakah ada pernah mengalami hal seperti ini. Ya walaupun tidak menyampaikan, mungkin canggung atau mungkin melukai harga diri atau seperti apa, ya tidak apa-apa, tapi kita mungkin salah satu hal yang sensitif saat menyampaikan itu, tapi maksudnya
berbicaralah, speak up lah, seperti itu. Walaupun tidak mau secara publis menyampaikan itu, sampailah kepada bimbingan konseling atau kepada dosen yang bisa kita anggap atau senior kita lah, senior kita, apalagi ada Pak Niskul sebagai wakil rektor bisa menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Selanjutnya adalah menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban, membuka pakaian korban, memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual, mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan tetapi penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda selain alat kelamin, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah, benar tadi kata Bang Niskul, ada tuai pro dan kontranya itu hanya di kata frasanya, yaitu yang berbunyi memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Itu berbunyi pasal 5 ayat 2 huruf B. Nah, tanpa persetujuan korban itu memiliki arti yang berbagai variasi. Kalau misalnya dia setuju, apakah itu dikatakan dengan pelecehan kekerasan seksual? Sama seperti yang saya bilang tadi, apakah dengan menunjukkan dengan tidak sengaja itu merupakan pelecehan seksual? Nah, itu merupakan kontroversi yang harus meaningnya benar-benar diartikan itu adalah maksud dan tujuannya seperti apa. Nah, maka dari itu saya berharap pada sahabat-sahabat tidak hanya sebagai aktivis dari PMI saja, sahabat-sahabat juga sebagai mahasiswa yang harus sensitif, yang harus mengaspirasi, memperjuangkan atau menyuarakan, speak up, berbicara kepada orang banyak. Tidak hanya langsung melalui media, tidak hanya demo. Menyampaikan aspirasi tidak hanya dengan demo, bisa menyampaikan aspirasi dengan tulisan. Nanti berharap dengan webinar ini ada rekomendasi-rekomendasi kita yang akan kita sampaikan di media, seperti itu. Nah, supaya tidak berkelanjutan dengan kontroversi ini, ya kita harus satu arah. Maksudnya apa? Kan seperti itu. Maksud tanpa persetujuan korban itu seperti apa? Dengan persetujuan korban itu seperti apa? Karena satu catatan kita adalah kita itu bukan negara Islam. Kita itu negara Pancasila yang berbagai macam budaya, suku, berbagai karakter, berbagai agama, dan kita harus saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, ini ada kata Gus Dur, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, sama dengan memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, perempuan, lelaki, anak, apapun gendernya, itu harus kita muliakan, harus kita pahamin, harus kita perjuangkan, mengadilkan gender untuk kesejahteraan. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Itu kata Ki Haji Abdurrahman Wahid. Baik, begitu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Begitu tadi beberapa paparan saya. Intinya adalah untuk memahamin, untuk membandingkan suatu narasi-narasi yang akan kita perdebatkan itu. Cek.
Yuk, Yogi. Ibu itu udah keluar ya, Yogi? Gimana ya kalian? Oi, mal. Belum, ibu itu masih masuk. Cuma jaringan. Jaringan terkendala bisa. Jaringan itu bang. Dari sebenarnya coba hubungin lah. Bang Deddy. Itu. Mungkin WiFi-nya mati karena kan tadi kan katanya mati lampu. Sahabat Harrison Jaya gunung aku Ada Harrison Jaya. Mohon maaf kepada teman-teman karena ada kendala jaringan dan tidak bagus iklim hari ini. Jadi pemateri tadi ada keluar. Kita bisa tunggu beberapa menit. Nggak pernah bang asesor. Bang, air hangat tuh. Air hangat. Gimana bang Jul?
masing-masing aja. Udah. Satu aja yang dibuka. Ya, halo. Sahabat. Iya, sahabati. Iya, maaf ya, biasalah. Ya, seperti itu tadi intinya adalah kesimpulannya. Kita harus memberikan rekomendasi hasil dari webinar ini seperti apa. Dari pengurus komisariat Fakultas Syariah Hukum, itu rekomendasinya seperti apa. Kalau bisa nanti dimuat di media apa yang akan kita perjuangkan dari Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Nah, jadi untuk lebih mendalam lagi nanti kita bisa diskusi karena waktu juga ya, karena jaringan juga, karena cuaca, karena kondisi yang kita benar-benar memaksimalkan. Sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Rayon. Baik, terima kasih kepada sahabat Herlina Nasution SOS MM yang telah memaparkan materi yang sangat jelas dan sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Kepada sahabat sekalian yang ingin bertanya, persilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, sertakan nama dan pertanyaan. Pertanyaannya diajukan untuk pemateri yang mana. Pertanyaan terbaik akan dipilih moderator untuk ditanyakan kepada narasumber kita. Silakan. Siapa yang tadi? Sudah ada beberapa pertanyaan. Aku tadi makan. Pertanyaan yang pertama dari sahabat Dafa. Pertanyaannya, sejalan dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebagai langkah nyata, maka yang saya tahu bahwa Nadiem Makarim itu telah menginstruksikan kepada seluruh perguruan tinggi agar membentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual. Pertanyaan saya, apakah pembentukan Satgas itu sudah cukup untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus? Jika belum, apa yang dapat dilakukan oleh pihak kampus sebagai bentuk nyata atas dukungan untuk mencegah dan menghapus kekerasan seksual di lingkungan kampus? Untuk sahabat Dafa Al-Farizi bisa open mic, kira-kira pertanyaan ini ditujukan untuk pemateri kita yang mana? Baik, mungkin baik moderator, saya mengajukan pertanyaan itu ke sahabati Herlina Nasution. Baik, kepada narasumber kita, sahabati Herlina Nasution, SOS MM, dipersilakan untuk menjawab. Iya, bertanya apa nih? Ya, dipersilakan. Saya ulangi pertanyaan dari sahabat
Dafa Al-Farizi. Sejalan dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebagai langkah nyata, maka yang saya tahu Nadiem Makarim itu telah menginstruksikan kepada seluruh perguruan tinggi agar membentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual. Pertanyaannya, apakah pembentukan Satgas itu sudah cukup untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus? Jika belum cukup, maka inovasi apa yang dapat dilakukan oleh pihak kampus sebagai bentuk nyata atas dukungan untuk mencegah dan menghapus kekerasan seksual di lingkungan kampus? Sebentar ya, biar lebih ini. Soalnya suaranya kecil. Tes. Sahabat ditampung aja dulu atau kayak gimana ya? Yang bertanya berapa orang. Jadi nanti pas menjawabnya lebih ini gitu loh, lebih teratur. Halo, sahabat Siti Mauliza. Udah, saya lanjut. Itu kita sesinya sesi 1 atau 2 itu maksudnya bagaimana ada bertanya berapa orang, itu ditampung aja dulu gitu. Baik Kak, ditampung dulu pertanyaannya. Kita lanjut bacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Rahmadillah Safitri. Dari jurusan Jinayah, Fakultas Syariah dan Hukum. Izin bertanya kepada pemateri, bagaimana tanggapan pemateri membahas tentang UU Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi. Menurut saya ada beberapa peraturan bukan hanya bertentangan dengan Pancasila saja, tapi berada di hukum positif juga, bertentangan dengan pasal 284 KUHP dan bertentangan dengan UUD nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 50. Mungkin untuk pertanyaan tadi kita open mic, kira-kira pertanyaan tadi diajukan untuk pemateri kita yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab moderator untuk pemateri Bapak Misbul Khair. Lanjut pertanyaan terakhir ya untuk sesi diskusi yang pertama ini. Pertanyaan terakhir dari sahabat Muhammad Hasbi. Izin bertanya, tadi ada disampaikan oleh pemateri bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya dengan kekerasan atau berhubungan badan, bisa juga dengan menunjukkan kemaluannya dengan sengaja. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika menunjukkan bagian-bagian yang vital tersebut di sosial media, misalnya Instagram, dengan maksud mendapat like atau ketenaran? Nah, yang seperti itu termasuk apa ya? Apakah pelecehan seksual juga? Tapi kan itu dia buat sendiri, yang lihat juga pasti khalayak umum. Terima kasih. Silakan kepada para pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya lah dulu ya. Pasca terbitnya Permendikbud ini, tentunya kita akan tidak lanjuti pembentukan Satgas.
tugas Satgas ini nanti adalah mulai pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, juga pemulihan korban. Ini adalah tugas Satgas. Nanti kita akan diskusikan sama rektor, siapa nanti yang akan kita tunjuk sebagai ketua Satgas. Tapi yang pasti sudah ada tempat kanal pengaduan masyarakat pembelajar, mulai dosen, civitas akademik semuanya kepada perguruan tinggi, terutama di UIN Sumatera Utara. Jadi Permendikbud ini mengamanahkan seluruh perguruan tinggi harus membentuk Satgas sebagai kanal pengaduan, pendampingan, dan lain sebagainya. Kemudian yang saya katakan tadi, Permendikbud ini sudah baik. Namun, kontroversinya itu ketika dipahami, yang kategorikan kekerasan seksual itu adalah kalau tidak ada konsensus, tidak ada kesepakatan, ada pemaksaan, diciumnya nanti temannya itu secara paksa udah kategori kekerasan seksual, melecehkan, menyerang tubuh, reproduksi seorang karena ketimpang relasi dan lain sebagainya. Persoalannya sekarang, kita jangan berbicara pada diskursus tentang kekerasan seksual itu karena tidak ada izin, karena pemaksaan. Permendikbud ini seolah-olah bagi jadi perzinahan yang dilakukan suka sama suka. Jangan-jangan kita ingin mengantisipasi kekerasan seksual, tetapi perzinahan tumbuh dan subur di perguruan tinggi. Ini yang menjadi kontroversi itu. Maka saran saya, ya Pak Menteri, Pak Nadiem Karim, ya harus merevisi atau mengatur pasal-pasal tertentu terkait dengan bagaimana perzinahan terjadi di perguruan tinggi. Ini yang harus kita soroti secara bersamaan. Nah, kalau misalnya perzinahan terjadi di perguruan tinggi, ya sudah pasti bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sejalan dengan ajaran Islam. Tadi sudah saya sampaikan, bagaimana hubungan Islam dengan Pancasila, kan? Nah, jadi 21 kategori yang disebutkan oleh Adinda Herlina Nasution tadi, ini memang sudah mengakomodir kasus-kasus yang terjadi konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi. Menunjukkan alat kemaluannya saja sudah masuk kategori kekerasan seksual, dan mungkin banyak terjadi, tapi kadang-kadang tidak terlaporkan, tidak disampaikan. Andai pun mau dilaporkan sama siapa? Apalagi masih muncul satu paradigma bahwa malu untuk melaporkan. Jadi ke depan tidak ada lagi rasa malu untuk melaporkan walaupun menjadi korban dalam rangka kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, khususnya mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Saya pikir ini saja saya sampaikan. Nanti mungkin dilengkapi oleh Ibu Herlina, Adinda Herlina. Saya mohon pamit ya, karena kebetulan ada kegiatan penting yang saya harus ikuti. Terima kasih. PMI Fakultas Syariah hebat dan dahsyat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, terima kasih. Khairan ya Ustaz. Saya langsung jawab aja ya. Sahabat. Ya, sahabati, dipersilahkan. Ya. Tadi benar tadi kata Bang Nispul itu, ini sudah rayon ya, maaf ya. Saya kira tadi masih komisariat, maaf. Sekali lagi mohon maaf. Jadi intinya adalah sekarang kita meluruskan dulu pemahaman itu pelecehan itu apa, kan seperti itu. Kalau suka sama suka, tidak disengaja itu maksudnya apa, kan seperti itu. Nah, pelecehan kekerasan seksual itu dikategorikan adalah sesuatu hal yang dipaksakan. Contohnya pemerkosaan. Itu merupakan pelecehan seksual. Pemerkosaan itu adalah pelecehan seksual yang sangat berat. Tapi ada lagi kategorinya adalah pelecehan seksual ringan. Apa itu? Tadi saya bilang. Yang pertama adalah kayak siul-siul. Itu sering terjadi sebenarnya. Cuman karena kita nggak tahu itu masuk kategori pelecehan seksual, kita anggap itu suatu hal yang budaya, yang biasa.
hanya sebagai bentuk ketertarikan, kita merasa oh ya udah kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah perguruan tinggi, mungkin saya juga pernah jadi mahasiswa. Saya juga pernah mungkin merasakan secara tidak langsung mengalami pelecehan kekerasan seksual. Mungkin pernah sahabat-sahabat semua, tidak hanya perempuan, lelaki juga. Karena kategori pelecehan seksual ini mereka hanya hanya meredaksinya hanya perempuan saja yang sebagai korban. Padahal laki-laki juga sebenarnya sudah pernah jadi korban. Cuman harga diri, mungkin seperti itu. Untuk melaporkan sesuatu hal yang kita anggap suatu aib, itu akan kita sampaikan seperti apa, itu suatu hal yang sangat-sangat dipertimbangkan, sangat berat. Nah, apa tujuan dari Pak Nadiem untuk membentuk Satgas? Untuk sebagai wadah menampung laporan-laporan, aspirasi-aspirasi, khususnya mahasiswa yang pernah jadi korban atau yang sudah jadi korban, kan seperti itu. Apa potensi akan jadi korban, kan seperti itu. Nah, untuk dibilang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan Pancasila itu tadi adalah kalau frasanya itu masalah disengaja. Kalau itu maksudnya suka sama suka, kesepakatan. Kalau misalnya itu sudah dinyatakan kesepakatan dan tidak terjadi suatu pelecehan, itu mungkin dikategorikan bukan pelecehan lagi. Itu merupakan suatu bertentangan dengan Pancasila. Itu maksud saya adalah bagaimana untuk mengklasifikasi bahasa pelecehan seksual itu seperti apa, yang berhubungan dengan Pancasila itu seperti apa gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat, ada beberapa pertanyaan tadi, apakah dengan adanya Satgas di kampus, di perguruan tinggi negeri itu dibilang matang atau suatu yang sudah siap atau sempurna? Ternyata belum. Karena apa? Karena butuh sosialisasi sebenarnya. Suatu produk yang belum atau belum sampai ke hilirnya, itu harus disosialisasi secara masif. Karena akan nanti ada lagi tanggapan-tanggapan yang tidak dipahami dari pihak kampus atau dari orang-orang seperti kita. Karena kita memahami Satgas itu wadahnya seperti apa, ininya seperti apa. Mungkin Pak Nadiem menyampaikan, mungkin beberapa instansi, khususnya di perguruan tinggi, sudah menyampaikan ke rektor-rektor. Apakah rektor-rektor itu sudah memahaminya, sudah menyampaikannya ke lingkungan kampus, kan seperti itu. Nah, jadi sebagai sahabat-sahabat pengurus rayon dari Fakultas Syariah Hukum ini, apa yang akan diambil, kan seperti itu. Sahabat-sahabat semua tidak hanya mendengarkan hasil webinar ini seperti apa, tidak hanya sebagai penambah ilmu pemahamannya, tapi juga bagaimana sikap, actionnya seperti apa. Seperti itu. Misalnya dari action nanti, dari Permendikbud ini, apa yang akan dilakukan dari rayon ini seperti apa. Makanya saya bilang tadi, apakah dengan penyampaian speak up, ini merupakan speak up, tapi cuma internal kita lingkungan aja. Nah, next ini seperti apa lagi gitu loh speak up-nya. Apakah di media, apakah kita mengundang dari materi-materi selanjutnya yang berhubungan dengan nasional, atau malah kita lebih bagus kita mengundang rektor, tidak hanya wakil rektor, kan seperti itu. Itu usulan saya. Nah, terkait tadi ada pertanyaan, apakah memperlihatkan foto-foto seksi, tidak hanya perempuan, lelaki juga. Itu kita klasifikasikan lagi, itu bukan pelecehan kekerasan seksual atau berhubungan dengan kekerasan seksual gitu. Karena sesuatu hal yang kita lihat tanpa sengaja, tadi saya bilang, klasifikasikan lagi redaksi bahasanya. Tanpa disengaja itu tidak termasuk dalam pelecehan seksual. Tapi kalau sahabat sengaja lihat foto yang berhubungan dengan seksi atau seperti apa, itu ya bukan pelecehan namanya, kan seperti itu. Nah, orang yang menunjukkan secara sadar, mungkin sahabat kan orang hukum, ada bahasa kata sadar, berarti itu kan dengan sengaja. Sesuatu hal yang kita anggap dengan sadar, sehat, dewasa, akil balik, kan seperti itu. Dan kita posting, itu kan sangat-sangat sadar. Sudah kita memoto diri kita, seksi, dan memposting lagi, itu kan suatu kerja yang berlipat-lipat seperti itu, berganda. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sadar dilakukan dan ingin dilihat dengan viewers yang supaya terkenal seperti apa, dengan niat orang yang tertentu seperti apa. Nah, kalau kita tanpa sengaja melihat seperti itu, tapi kalau sahabat sengaja melihat seperti itu beda lagi seperti itu. Nah, kategorinya dipahamin dulu. Jadi saya berharap sahabat-sahabat semua ini pahami dulu meaningnya, artinya, outputnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi
kalau misalnya dia menunjukkan dirinya seksi di sosial media seperti Instagram, apakah itu suatu pelecehan kekerasan seksual? Saya bilang tidak, karena itu unsur disengaja, dan itu kalau sahabat dengan tidak sengaja melihat seperti itu tidak kategori pelecehan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah sudah ya, dari jawab Pak Saiful tadi ya, yang Ramadila Safitri. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau seandainya pelaku melakukan bujuk rayu, contohnya akan memberi nilai bagus atau akan memberi kemudahan dalam kuliah. Lalu si korban merasa tertarik dengan bujukan itu, artinya si korban dan pelaku di sini sudah sama-sama mau. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah termasuk dalam kekerasan seksual di lingkungan kampus? Tidak. Itu saya bilang, yang unsur dipaksa. Unsur dipaksa merasa korban, merasa kayak apa ya, merasa sebagai korban, merasa dilecehkan, merasa tidak nyaman, itu merupakan pelecehan seksual. Kalau yang redaksi bahasa pertanyaan sahabat Ahmad Jahid ini, kalau misalnya suka sama suka, itu tidak masuk pelecehan kekerasan seksual. Nah, coba saya tanya kepada sahabat, apakah melakukan hubungan badan dengan suka sama suka, apakah melanggar undang-undang? Saya tanya dulu. Kalau berdasarkan KUHP yang sekarang tidak. Tidak kan? Kalau berdasarkan KUHP yang sekarang tidak. Nah, itu maksud saya. Karena mereka suka sama suka, kecuali ada pemaksaan. Karena apa? Kenapa dikatakan pelecehan seksual? Itu akan mempengaruhi psikis, akan mempengaruhi mental, akan mempengaruhi perjalanan hidup dia, karena menimbulkan trauma bagi diri dia. Itu maksud saya. Jadi sahabat-sahabat semua, berhubungan dengan seks yang disengaja, apakah itu sentuhan secara tidak langsung, apa itu berhubungan dengan secara langsung, kalau dengan tidak sengaja, maksudnya kalau dengan pemaksaan, itu merupakan suatu pelecehan seksual. Tapi kalau misalnya suka sama suka, itu merupakan tidak pelecehan seksual. Tapi kalau bicara masalah Permendikbud ini, di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, itu kan ada bahasanya dengan rasa kesepakatan, itu yang suatu perdebatan. Karena apa? Kita ini lingkungan kampus, adalah lingkungan yang bermoral, kan seperti itu. Cuman kalau misalnya itu diimplementasikan, diterapkan di kampus, apakah itu sudah layak? Kan seperti itu. Nah, cuman bahasa apakah itu bertentangan dengan Pancasila? Kita klasifikasikan lagi tadi. Kalau misalnya dia suka sama suka, tapi diimplementasikan di kampus, itu sangat tidak bermoral, kan seperti itu. Tapi kalau mereka melakukannya di luar kampus, atau yang ya tempat-tempat lain yang dianggap mereka suatu hal yang nyaman, ya tergantung pribadi mereka, kan seperti itu. Tapi kan bagaimana kalau misalnya penerapannya, implementasinya di kampus, itu yang harus digarisbawahi. Nah, supaya tidak melebar kemana-mana, kan gitu. Jadi kesimpulan saya adalah dengan, ada lagi pertanyaan nggak ya? Oh, ada lagi nih. Bagaimana? Oh, ada dua ya dari si Ahmad Jahid ya. Tadi pertanyaan itu sama. Oh, sama ya. Iya. Tapi sudah paham ya sahabat ya? Iya, sudah paham. Makasih sahabat. Berarti artinya undang-undang ini berkaitan tentang kejahatan yang bersifat memaksa terus di luar lingkup perkuliahan gitu ya, sahabat? Iya, perguruan tinggi. Oke. Nah, cuman kan PR kita adalah supaya speak up-nya seperti apa, kan gitu. Apalagi kita aktivis, jangan speak up-nya itu hanya dengan demo, tapi elegan dikit. Apa? Misalnya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Demo tingkat pertama itu adalah secara speak up dengan media. Apa kita mengikutkan dengan, misalnya, bawa nama tadi Pak Nispul, kan Wakil Rektor 3, juga mendukung aspirasi kalian, seperti itu, redaksinya seperti apa. Itu nanti speak up aja di media-media gitu. Nah, nanti speak up kedua, setelah nanti yang pertama ini sudah ada tanggapan-tanggapan yang mendukung, baru yang kedua itu entah demo secara apa gitu kan, entah demonya yang kreatif apa gitu, dari sekarang zaman now kampus itu seperti apa gitu.
itu nanti dipikirkan bersama lagi kan dari pengurus rayonnya seperti apa. Nah, seperti itu sih sahabat. Jadi nah saya mau nanya nih, untuk Satgas itu penerapannya, implementasinya kapan? Pembentukannya? Belum ya? Halo, sahabat. Untuk Satgas di UIN itu sudah ada belum? Kurang Siti Maulija? Kurang tahu. Jauh ini belum ada, sahabat. Nah, itu. Ini kan produk baru. Produk baru sebenarnya seharusnya sahabat-sahabat itu mempertanyakan sosialisasinya. Apa sih output dari Satgas ini? Kategori apa sih yang akan dilaporkan? Seperti apakah dengan Satgas ini akan berdampak dengan korban? Apakah dengan melakukan pendampingan? Terus nanti kalau misalnya nih korban melapor, apa yang bisa, garansi dia lah gitu. Takutnya ya kan korban udah melaporkan, tapi tidak ada tindakan yang tegas gitu loh dari kampusnya. Jadi sahabat, saya berharap dengan acara webinar ini tindak lanjutnya adalah kalau misalnya Satgas ini sudah ada, coba dulu pertanyakan, apalagi ada wakil rektor 3 kita berhubungan dengan mahasiswa gitu kan, coba pertanyakan implementasi output manfaat khususnya korban yang melapor ini apa, kan seperti itu. Nah, untuk pemaksimalan Satgas ini, kalau misalnya dari Pak Nadiem menginstruksikan seluruh kampus supaya ada Satgas, ya ini kan produk baru seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat, ada yang bertanya lagi? Berhubung waktunya sudah habis, Kak, kita tutup. Baik, terima kasih kepada sahabat di Herlina Nasution SSMM yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabati sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan terhitung sebagai amal kebaikan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada webinar di sore hari ini. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam berucap dan bersikap. Semoga selalu dilimpahkan dengan keberkahan untuk kita semua. Sehat selalu, stay safe semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada sahabat Siti Maulija yang sebagai moderator. Acara selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh sahabat Muhammad Najar. Kepada sahabat Muhammad Najar, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم إنما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا
ونسألك خيرا كثيرا ونسألك تمام العافية وإلى الخير قربنا وعن السر بعدنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النصور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ارحم جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن اللهم نور قلوبنا بنور تلاوة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ارفع درجتنا بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاءنا يا الله بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Najar yang telah membacakan doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, penutup. Bunga seroja di atas parah, jatuh ditimpah buah berangan. Andai kata tersilap bicara, mohon maaf kami sampaikan. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Saya Dinda Elika selaku MC. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya, Pergerakan. Ya. Kepada Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Semuanya Salam pergerakan. menghidupkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Kita berdua. Oke, slide pertama. Berikan senyuman manisnya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, ayo. Berikan senyum terbaiknya. Salam pergerakan yuk, salam pergerakan. Salam pergerakan. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, ayo. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Slide yang keempat, ayo berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Slide yang terakhir, ayo berikan senyuman yang paling yang beri. 1, 2, 3. Teman-teman. Udah. Iya kakak. Ya kak. Halo kak. Perkenalkan nama saya Asna Andika Harahap. Saya dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Terima kasih kak. Salam pergerakan Kang. Salam pergerakan. Terima kasih. Kayak